It's review time! Kanzen Putra Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putra Toys. Pada konten kali ini kita bakal melanjutkan lagi review Space Guardian Star Saver. Kalau kemarin kan kita sudah mereview si Space Guardian Solar Saver-nya. Nah, ini bisa dibilang anggota keempat dan kelimanya lah. Tapi ini bukan Six Ranger ya, karena Six Ranger-nya itu bakal ada mekanya sendiri nanti. Dan tentu aja untuk Six Ranger-nya bakal kita review juga setelah kita review yang ini, guys. Untuk DX Star Saver ini saya dapat di harga 550.000 yang saya beli di teman saya. Karena kalau di pasaran Indonesia sekarang itu sekitar 750.000 untuk yang barang barunya. Ini sebenarnya masih bisa dibilang barang baru, tapi boxnya agak damage tuh bagian atasnya. Tapi menurut saya nggak terlalu parah banget, jadi ya udah saya ambil aja karena harganya 550.000 dan mainannya pun juga nggak ada minus sama sekali. Iya bener-bener kayak baru lah. So langsung aja kita review boxnya. Untuk tampilan depannya seperti ini, ada mecha dari Space Guardian Yellow dan juga Space Guardian Green. Di bagian bawahnya ada tulisan Deluxe Star Saver dalam bahasa Korea. Kemudian terpampang jelas dari DX Star Saver-nya. Untuk bagian sampingnya seperti ini, kita dikasih tahu kalau si Star Saver dengan Solar Saver itu bisa digabung menjadi Galaxy Saver, yang tentu aja nanti kita bakal gabungin juga. Kemudian bagian belakangnya seperti ini, ada manual untuk memainkannya dan announcement kalau misal kita ngegabungin si Galaxy Saver dengan Uranus Saver, itu bisa menjadi Universal Saver yang bakal kita review di konten selanjutnya. Tampilan sisi kirinya seperti ini, hanya menunjukkan kalau si mecha Space Guardian Yellow dan Space Guardian Green-nya yang bergabung menjadi Star Saver. Untuk bagian atasnya cuma seperti ini aja dan bagian bawahnya juga sama seperti ini. Jadi langsung aja kita unboxing. Oke, kita buka aja. Dan langsung kita buka juga kayak begini, guys. Nah, dia masih pakai box telur dan isiannya seperti ini. Jadi langsung aja ayo kita keluarin. Oke guys, jadi ini dia kedua mecha yang dimiliki oleh Space Guardian Yellow dan juga Green, yang namanya adalah Steel Driver dan ini adalah Flying Shadow. Pantes ya, pas kita review di Exchanger-nya itu Cosmos Driver, pas manggil mechanya Flying Shadow, itu kan suaranya kayak gitu, wing 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 wing, apalah itu pokoknya. Ternyata memang dia mechanya tuh UFO, guys. Sesuai lah sama suara yang ada di DX-nya kemarin. Dan saya nggak tahu kenapa saya kurang suka untuk si Steel Driver-nya ini. Desainnya kurang suka aja sih, tapi nggak yang parah-parah banget. Jadi saya lebih suka untuk desainnya si Flying Shadow ini. Jadi langsung kita review satu persatu. Yang pertama adalah Steel Driver. Nah, untuk bagian rodanya ini semua bisa berputar ya guys. Jadi dia bukan cuman gimmick belaka aja, bukan cuman cetakan yang ya nyatu sama partnya gitu, tapi ini dia bisa berputar tiga-tiganya. Dan bahkan bagian depannya pun ini juga bisa berputar. Tapi sayangnya dia nggak ada mekanisme kayak si Tokyo Drill, yang dimana kalau misal didorong kayak begini, otomatis bagian drillnya juga dia berputar gitu. Kalau di Minipla dan di DX kayak gitu untuk si Tokyo Drill. Ya untuk gimmicknya oke. Apalagi di bagian ini nih, dia tuh ada kayak detailing besi-besinya gini tuh. Jadi oke banget lah untuk detailingnya. Dan di bagian atasnya pun, nah kayak begini guys. Ya ada semacam, ini mungkin bisa dibilang kayak knalpotnya kali ya. Terus ini cuma detailing biasa. Nah ini bagian cockpitnya ada di sini. Terus di sini itu kayak modelan tempat controllernya gitu lah, control roomnya. Tapi kalau misalnya kita lihat sekilas kayak begini, dia tuh kayak modelan kepiting gak sih? Makanya pas di seriesnya, si Steel Driver ini dia tuh keluar dari bawah laut gitu loh. Jadi bisa dibilang ini iya kayak kepiting mungkin ya konsepnya, kepiting dan mesin drill gini. Untuk pengecatan menurut saya ini masih oke banget, nggak ada yang jelek untuk pengecatannya. Terus ini untuk bagian logonya juga oke.
Dia bukan tipikal yang gampang kegores gitu, jadi aman lah kalau misal dimainin sama anak-anak. Kecuali kalau digoresnya pakai pisau mungkin atau gunting, itu tentu aja dia bakal ngelotok. Jadi kita maininnya ya normal aja ya guys, jangan aneh-aneh. Jadi kita lanjut lagi, selanjutnya adalah Flying Shadow. Nah, dia bentuknya UFO kayak begini. Meskipun UFO kan dia harusnya lingkaran kayak begitu, tapi dia dimodif kayak semacam pesawat gitu guys. Ini ada sayapnya kayak begini. Terus ini bagian control roomnya juga warna gold gini kacanya. Menurut saya ini juga pemilihan warna yang lumayan cerdas, karena kalau misal ini dibikin hitam, menurut saya nggak bakal bagus lah perpaduan warnanya. Jadi ini udah termasuk tepat pemilihan warnanya, warna hitam kayak begini. Nah, yang paling saya suka itu bagian sampingnya ini. Dia tuh part clear gitu, warna hijau, tapi di bagian dalamnya dia dikasih detailing juga, jadi nggak polosan begitu. Keren sih ini cuy. Terus ini bagian bawahnya kayak begini. Ini seolah-olah kayak mesin hidrolik, kok hidrolik sih? Mesin untuk bisa terbang ke atas begitulah pokoknya. Saya nggak tahu apa namanya, tapi ya kayak begitu. Terus ini bagian belakangnya cuman begini aja. Ini mungkin bisa dibilang kayak boosternya kali ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kayak begini aja, untuk gimmick lainnya dia nggak ada. Jadi ya udah cuman begini aja sih guys. Oh iya, kita juga mendapatkan satu part lagi yang fungsinya ini adalah untuk memegang si senjatanya. Nanti bakal diperlihatkan pas penggabungan Galaxy Saver-nya. Kalau misalnya untuk Star Saver dia nggak berguna sih. Dan sebenarnya ini agak disayangkan karena saya sendiri bingung ini mau disimpan di mana. Karena kan untuk di mecha-mechanya sini juga nggak ada tempat untuk penyimpanan ini. Jadi buat kalian yang mau nyimpen ini hati-hati aja ya, takutnya hilang gitu. Oke guys, sekarang langsung aja kita gabungkan menjadi Star Saver. So langsung aja yuk kita gabungkan. Untuk Flying Shadow kita lepas dulu bagian atasnya, dan ini kita buka. Jadi seperti ini. Kemudian bagian join ininya kita tutup. Ini kita buka dan kita putar. Kemudian kita tutup lagi. Kemudian bagian kakinya kita naikkan. Jadi seperti ini. Yang satunya lagi sama, ini kita buka, kemudian kita putar, kita tutup lagi dan kita naikkan. Jadi seperti ini. Untuk Steel Driver ini tinggal kita balik seperti ini, kemudian kita buka aja kayak begini. Kemudian kita buka. Nah, sementara kayak begini dulu aja. Bagian kakinya kita pasang di sini. Satunya lagi juga kita pasang di sini. Kemudian kita pasang part Flying Shadow. Ini tinggal diklip aja ke bagian sini. Jadi seperti ini. Kemudian bagian belakangnya kita naikin. Nah, kayak begini. Dan yang terakhir tinggal kita naikin bagian antenanya seperti ini guys. Kanzen. Nah, untuk perpaduan warnanya jujur saya kurang suka, karena agak aneh aja sih campurin warna kuning dengan warna hijau seperti ini. Meskipun untuk warna goldnya ini masih cukup oke lah perpaduannya, apalagi di bagian dadanya ini part clear tapi masih ada detailingnya, dan bagian matanya pun juga keren sih cuy. Nanti bakal diperlihatkan lah lebih dekat. Yaudah, jadi langsung aja kita review artikulasinya. Jadi untuk bagian kepalanya sama seperti di X sebelumnya, dia tidak bisa berputar, tapi bisa naik turun kayak begini. Ya ini proses transformasi sih sebenarnya. Dan yang saya bilang tadi, di bagian mukanya, matanya itu dia masih dicetak. Dan karena ini warnanya silver, warna dasar si bagian mukanya, terus ditambah ini semacam kayak visor atau kacamata gitu. Ini menurut saya menambah nilai plus dan nilai kerennya sih. Meskipun saya kurang suka sama desain kepalanya juga. Nih bagian atasnya ini. Terus ini bulat-bulat kayak gini, mungkin kayak konsepnya itu kacamata petualang gitu loh guys. Karena kan memang konsepnya ini bagian kuningnya ini kan dia mobil drill gitu. Jadi bisa dibilang petualangan gitu deh. Kita lanjut ke bagian tangannya, dia bisa naik kayak begini. Tapi nggak bisa 360 derajat. Batas maksimal hanya segini aja. Kemudian dia bisa ke samping seperti ini. Bisa kayak begini juga, ada artikulasi sikunya. Dan untuk bagian telapak tangannya, dia bisa kebuka kayak begini guys tuh. Kebuka ketutup gini lah untuk gimmicknya. Yang menurut saya ini ya biasa. Dan seperti yang saya bilang tadi, konsepnya itu mungkin modelannya tuh capitan kayak begini guys. Untuk bagian pinggang nggak ada artikulasi, dan bagian kaki ke bawahnya pun juga nggak ada artikulasinya. Ada deh guys, dia ada artikulasi lutut kayak begini. Tapi ya buat apa? Nggak berguna loh artikulasi lututnya. Karena kan bagian pahanya dia nggak bisa maju. Jadi ya udah, pokoknya begitu aja. Untuk perbandingan antara Solar Saver dengan Star Saver itu seperti ini guys.
Nah, kayak begini. Kalau dilihat sih memang lebih tinggi sih Solar Saver, karena kan dia bagian si pinknya ini agak menjulang ke atas gitu. Dan saya masih lebih suka desainnya Solar Saver dibandingkan sama Star Saver ini, karena perpaduan warnanya tuh lebih masuk. Jadi merah, terus pink, biru, yang menurut saya warnanya nggak dominan. Jadi menurut saya masih oke lah, masih bagus dibandingkan sama Star Saver yang hijau dan kuningnya ini bener-bener dominan banget warnanya. Nah, kalau kalian sendiri lebih suka Star Saver atau Solar Saver, tulis aja di kolom komentar ya. Sekarang kita akan menggabungkan si Solar Saver dengan Star Saver yang akan menjadi Galaxy Saver. So langsung aja ayo kita gabungkan. Untuk Flying Shadow kita belah dua seperti ini, kemudian tinggal kita buka aja bagian belakangnya dan kita lipat jadi seperti ini. Kaki satunya lagi sama, ini kita buka, kemudian kita lipat ke bagian belakang jadi seperti ini. Kemudian tangan si Solar Saver kita pasang ke Flying Shadow yang ada di sini. Kalian tinggal sesuaiin aja, ini ada join male di belakang dan join female di bagian depan. Kemudian yang ini juga sama aja kayak begini, tinggal kita pasang. Nah, jadi seperti ini. Tangan satunya lagi sama nih, tinggal kita pasang di sini, guys. Nah, untuk kaki Solar Saver kita turunin dua-duanya kayak begini. Nah, ini part tersulit ya, guys. Jadi kita pasang si bagian kakinya ini ke bagian sini. Jadi agak sedikit dimiringin. Nah, dia udah ngeklip. Jadi kayak begini. Kaki satunya lagi sama nih, tinggal kita klip. Nah, dia jadi seperti ini. Di bagian pinggangnya tinggal kita masukin si bagian ini Flying Shadow di sini. Kemudian steel driver kita lepas dan kita naikkan. Kemudian kita lepas lagi jadi seperti ini. Kemudian kita buka, kita putar dan kita putar lagi jadi seperti ini. Tangan satunya lagi juga sama, ini kita buka, kemudian kita putar dan putar lagi. Kemudian ininya kita putar. Nah, jadi seperti ini. Jangan lupa bagian join di dalamnya ini kita ambil, kita putar. Jadi seperti ini. Untuk tangan kirinya kita pasang. Jadi seperti ini. Kemudian kita pasang tangannya di sini. Tangan satunya lagi juga kita pasang di sini. Kemudian part ini kita pasang di sini. Jadi kayak begini, guys. Kemudian kita pasang di sini. Dan yang terakhir kita naikin antenanya jadi seperti ini. Kanzen Galaxy Saver. Wah cuy, ini bener-bener desainnya keren banget sih, jujur aja. Malah saya lebih suka penggabungan Galaxy Saver ini dibandingkan sama Universal Saver. Karena untuk si Galaxy Saver ini menurut saya proporsionalnya nih pas banget dibandingkan sama Universal Saver yang kegedean kepala sih. Dia gede banget bagian atasnya dan bagian punggungnya. Buat kalian yang belum tahu Universal Saver, tenang aja. Abis konten ini kita bakal review si Uranus Saver dan Universal Savernya. Jadi sekarang kita bahas dulu artikulasinya. Untuk artikulasi bagian kepala, ya dia nggak bisa muter. Untuk bagian tangan, dia masih bisa kayak begini. Meskipun menurut saya sangat disayangkan sih dia nggak ada artikulasi sikunya. Padahal kalau ada artikulasi sikunya, itu bakal jauh lebih bagus sih. Meskipun dia menggunakan dua senjata, si drill sama si tombak mininya ini, tapi menurut saya lebih bagus dia nggak menggunakan senjata sih, guys. Jadi kita coba lepas dulu aja. Nah, jadi seperti ini, guys. Lihat kan, lebih bagus dia tanpa senjata kan sebenarnya. Dan yang paling saya suka itu fitur bagian rodanya ini. Jadi dia seolah-olah sedang menembakkan kayak mesin Gatling gun gitu loh. Tuh kayak begini. Cuman sayangnya dia tuh bukan yang tipikal kalau satu muter semuanya bakal muter. Tapi dia itu harus kita putar satu-satu gitu, guys. Agak disayangkan sih sebenarnya, cuman ya masih oke lah. Untuk kualitas bahan dari Deluxe Solar Saver, overall sih masih bagus-bagus aja, kokoh-kokoh aja. Bukan yang tipikal gampang patah atau gampang rusak. Itu kalau misal kalian mainkannya normal ya, misal kalian nggak sengaja jatuh gitu ke lantai, itu sih harusnya masih kokoh. Oke guys, karena sudah kita review satu persatu, jadi ini dia pose-pose dari Solar Saver dan juga Galaxy Saver.
Sekian review DX Solar Saver dan Galaxy Saver. Gimana menurut pendapat kalian tentang DX ini? Tulis saja di kolom komentar ya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, dan share juga, karena konten selanjutnya kita bakal review si DX Uranus Saver, yaitu mecha dari Six Ranger-nya Space Guardian. Dan tentu aja kita bakal menggabungkan Uranus Saver dengan Galaxy Saver yang bakal menjadi Universal Saver yang gede banget coy. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!